Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan studi kelayakan usaha roti kopi. Nama anggota Moghaidan Najaki dengan NIM belakang 099. Saya sendiri penerbit Widyadana nomor NIM belakang 108 dan ada Muhammad Daifan Asfa 104. Pendahuluan. Latar belakang pemilihan usaha ini adalah karena industri pangan terus berkembang dan budaya konsumsi kopi di Indonesia semakin meningkat. Di sisi lain, roti merupakan produk pangan yang memiliki permintaan stabil panjang tahun. Oleh karena itu, kami menggabungkan kedua tren tersebut menjadi produk inovatif berupa roti kopi yang memiliki aroma khas kopi dan tekstur roti yang lembut. Selain itu, usaha ini dipilih karena bahan bakunya mudah diperoleh, proses produksinya tidak terlalu rumit, dan memiliki peluang keuntungan yang cukup menjanjikan. Deskripsi produk roti kopi Arma Nusantara. Roti ini dibuat dari tepung terigu yang difermentasi menggunakan ragi dengan menggunakan tambahan bubuk kopi dan pasta kopi sehingga menghasilkan aroma kopi yang khas. Produk ini menggunakan kopi robusta lokal sebagai salah satu bahan baku utama. Karakteristik produk ini yaitu memiliki tekstur yang lembut, aroma kopi yang kuat namun tidak pahit, warna kecoklatan alami, dan berat sekitar 60-70 gram per buah. Produk mampu bertahan selama 2-3 hari pada suhu ruang dan hingga 7 hari dalam lemari pendingin. Keunggulan. Keunggulan utama produk ini adalah adanya diferensiasi yang jelas dibandingkan roti biasa. Produk menggabungkan dua tren yang sedang populer, yaitu roti dan kopi. Menggunakan kopi robusta lokal, memiliki berbagai varian rasa, harga yang terjangkau, serta berpotensi menjadi oleh-oleh khas daerah. Varian. Untuk menarik lebih banyak konsumen, kami menyediakan beberapa varian rasa yaitu original, coklat, keju, karamel, almond. Keberagaman rasa ini diharapkan dapat memenuhi berbagai selera konsumen dan memperluas segmentasi pasar. Analisis teknologi dan operasional. Bahan baku utama digunakan meliputi tepung, terigu, ragi, gula, mentega, telur, susu, serta bubuk kopi robusta. Peralatan produksi yang digunakan antara lain mixer, oven, proofing, box, timbangan digital, mesin sealer, dan etalase pendingin. Proses produksi dimulai dari penimbangan bahan, pencampuran adonan, fermentasi, pembentukan adonan, pemanggangan, pendinginan, hingga pengemasan produk. Teknologi yang digunakan termasuk teknologi semi modern sehingga masih cocok diterapkan pada skala usaha rumahan hingga menengah. Evan. Selanjutnya ada kapasitas produksi. Kapasitas produksi direncanakan sebesar 200 roti per hari dengan 2 kali siklus produksi apabila dilakukan selama 26 hari kerja, maka kapasitas maksimal 5.200 roti per bulan. Selanjutnya ada analisis finansial. Dari sisi finansial ini membutuhkan modal awal 25 juta digunakan untuk pembelian peralatan, renovasi ruang produk, pengurusan perizinan. Biaya tetap per bulan sebesar 8 juta terus, sedangkan biaya sebesar 25.701.000 rupiah. Total biaya produk mencapai 33.900. Harga ditetapkan sebesar 10.000 per buah dengan estimasi penjualan sebanyak 4.940 roti per bulan. Estimasi tersebut omset usaha akan mencapai 49.400 per bulan setelah dikurangi seluruh biaya operasional diproyeksikan membawa sebesar 13.400.000 per bulan. Nilai ini menunjukkan bahwa usaha memiliki keuntungan yang cukup baik. Untuk analisis nya,
PIP atau titik impas usaha pada penjualan 1.622 roti per bulan atau sekitar 16.220.000 rupiah. Sementara target penjualan mencapai 40 roti per bulan hingga posisi usaha masih di atas titik impas dan tergolong finansial. Awal sebesar 5 juta kembali dalam sekitar satu 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 bulan atau kurang lebih 2 bulan operasi. Selanjutnya ada analisis target konsumen utama adalah remaja dan dewasa muda usia 17 hingga 35 tahun. Mahasiswa, pekerja, kantoran, pecinta kopi, pelanggan kafe dan kedai kopi. Peluang pasar cukup besar karena tren konsumsi kopi terus meningkat dan jumlah kedai kopi juga semakin bertambah. Selain itu, pemasaran digital memudahkan produk menjangkau konsumen yang lebih luas. Strategi pemasarannya, strategi pemasaran dilakukan secara online dan offline. Secara online bisa melalui Instagram, TikTok, Marketplace, pasar makanan, bisnis. Secara offline dilakukan melalui kedai kopi, oleh bazar UMKM, food pada lokasi strategis. Selanjutnya ada analisis SWOT. Kekuatan usaha ini adalah produk yang unik, bahan baku mudah diperoleh, serta harga yang kompetitif. Kelemahannya adalah daya simpan yang relatif dan merek yang masih baru. Peluangnya berasal dari meningkatnya tren kopi, hubungan pemasaran digital. Sedangkan ancamannya adalah persaingan usaha roti yang cukup tinggi serta fluktuasi harga bahan baku. Next. Nah, selanjutnya kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis aspek produk, teknologi finansial dan pasar, usaha roti kopi aroma Nusantara dinyatakan layak dijalankan. Usaha ini memiliki produk yang inovatif, proses produksi yang realistis, keuntungan yang menarik, serta peluang pasar yang masih terbuka luas. Dengan laba bersih sekitar 15,5 juta per bulan dan periode pengembalian modal sekitar 2 bulan. Usaha ini memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan di masa mendatang. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.